Kuliner di mata orang-orang solih. Berkuliner ria sembari menikmati menu makanan dengan cita rasa yang lezat, sungguh momen yang menyenangkan. Namun, sebagai mukmin bertakwa, kita tidak boleh melupakan tujuan utama menyantap makanan, yakni untuk menguatkan badan agar tetap bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Rutinitas ini akan semakin melejitkan nilai amal solih kita ketika dilakukan dengan memperhatikan petunjuknya dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Keberkahan, kebahagiaan hati, dan kedamaian akan meliputi jiwa orang mukmin manakala hati mereka memiliki persepsi bijak perihal makanan. Bukan sekadar untuk kemaslahatan dunia, namun lebih dari itu demi kebaikan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu beriman kepadanya." Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Bagaimana pandangan salafus sholih dalam soal kuliner? Para ulama terdahulu berkata, tidaklah dihidangkan sebuah makanan kepadamu, kecuali di dalamnya termasuk 360 nikmat. Sungguh menakjubkan betapa cerdasnya para salaf dan rasa syukur mereka terhadap nikmat dan karunia Allah Ta'ala, apapun wujud makanan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari merasa aman dalam perjalanannya, badannya sehat, dan dia mendapati makanan untuk hari itu, seolah-olah kebahagiaan dunia telah diraih olehnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Jadilah orang yang selalu bersyukur seberapapun nikmat Allah yang engkau terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat berupa kenikmatan adalah, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang dingin? Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, disahihkan Al-Albani. Para pendahulu kita begitu menghargai nikmat makanan dan minuman. Ini menunjukkan kadar keimanan dan ketakwaannya yang begitu kuat di sisi Allah. Sungguh luar biasanya para salafus sholih, mereka terbiasa qanaah dalam perkara kuliner, menjadikan hatinya cukup dengan karunia-Nya, tidak saling berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkannya dalam meraih prestis dunia. Bukankah Nabi kita menyuruh makan dan minum yang seimbang demi menjaga kesehatan tubuh? Bukankah keluarga beliau pernah merasakan masa paceklik dan menyambung hidup dengan minum air dan makan kurma? Bukankah dengan diiringi ibadah puasa akan menyehatkan raga sebagaimana peri kehidupan orang solih? Mereka dikaruniai Allah Ta'ala kesehatan, kecerdasan akal, dan hidayah. Jadi, kuliner semata bukan faktor utama kebahagiaan dunia. Justru dengan berkuliner akan menambah motivasi beribadah padanya dan mendorongnya lebih banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah seorang hamba minum air yang jernih kemudian masuk ke tubuh tanpa kesulitan dan setelah itu keluar kotoran penyakitnya, kecuali wajib baginya bersyukur. Ibnu Abi Dunya dalam Asy-Syukr. Semoga dapat membuka mata hati kaum muslimin agar saat berkuliner ria tidak melalaikannya dari syukur, zikir, dan ibadah padanya. Semoga saat menikmati hidangan penuh selera, kita terketuk untuk mengingat saudara-saudara seiman yang tengah dilanda kelaparan, dan teladan mulia kita senantiasa memperhatikan keadaan umatnya yang ditimpa kelaparan. Demikian kuliner di mata orang-orang sholih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.